Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang morfologi tumbuhan. Saya Muhammad Adil dengan BP 221024 2015. Saya Nur Hafsah dengan BP 221024 2012. Saya Ifta Septiani dengan BP 2210241006. Saya Mutiara Sari dengan BP 2210241013. Saya Keisha Sita Putri dengan nomor BP 2210241008. Saya Wana Rizky Amalia dengan BP 221024 2013. Berikut penjelasan kami tentang morfologi tumbuhan. Emang dari apa? Initiating System 1. Planet kita dipenuhi sama banyak banget kehidupan, dari yang super kecil sampai super besar, dari sel tunggal sampai makhluk kompleks dengan otak yang bisa ngetik dan ngepost di sosmed. Tapi pernah gak sih kepikiran apa awal dari semua ini? Dari mana sebenarnya asal-usul kehidupan, dan apakah ada alien yang datang ke bumi dan kita adalah hasil eksperimennya? Sebenarnya, awal kehidupan masih jadi misteri juga buat kita. Tapi menurut beberapa ilmuwan, kehidupan muncul dari sebuah sup. Nggak. Bukan sup ayam, tapi sejumlah air hangat berisikan benda organik yang bisa memulai kehidupan. Jadi apa aja dalam tanda kutip resep dari sup ini? Apa benar dari sup ini bisa muncul hewan-hewan, tanaman, dan manusia? Sebenarnya nggak segampang itu. Biar nggak pusing, kita jawab satu persatu dulu. Resep dari kehidupan adalah elemen-elemen ini. Ternyata air juga punya peran penting karena air itu bisa nyampur banyak hal, termasuk elemen-elemen tadi. Faktanya, sepasang ilmuwan pernah bikin eksperimen ngereplikasi kondisi ini dan mereka nemuin elemen yang bisa jadi pondasi kehidupan. Pastinya nggak semua genangan air cocok karena sekitar 3 miliar tahun yang lalu, bumi itu nggak seramah sekarang. Maka dari itu, dalamnya laut jadi perisai yang efektif. Ditambah dengan panas dan mineral dari retakan-retakan ini, tempat ini jadi lokasi yang cocok buat memulai kehidupan. Dan gak cuma di bumi, para ilmuwan dan astronom juga menduga kalau bulan-bulan ini bisa nyembunyiin kehidupan di balik permukaan esnya yang tebal. Tapi untuk ngebentuk makhluk hidup yang kompleks kayak sekarang, masih banyak potongan puzzle yang hilang. Ibaratnya kayak dari bisa bikin perahu kertas, butuh banyak banget komponen dan keahlian lain buat bisa bikin kapal pesiar dan kapal perang. Ya, jadi seiring waktu makhluk-makhluk hidup pertama di dunia berevolusi dan sampailah ke satu titik di mana semua kehidupan di bumi berasal. Namanya Luka, atau leluhur universal terakhir. Inilah sumber dari semua kehidupan di bumi. Faktanya, semua makhluk hidup di dunia punya genetik yang mirip banget. Dan kalau kita lacak terus ke belakang, maka ketemulah Luka ini. Dia memang bukan makhluk hidup pertama di bumi, tapi dia adalah makhluk hidup paling awal yang bisa kita lacak lewat genetika. Dan memang masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab. Kita masih belum tahu bentuk Luka kayak gimana. Gak ada fosil Luka dan gak ada juga yang masih hidup sekarang. Bahkan masih banyak perdebatan gimana Luka bisa terbentuk. Untuk kita cari tahu cuma ada satu cara, yaitu dengan terus bertanya dan meneliti. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa? Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi bagian-bagian, tipe dan karakteristik akar, batang, daun, bunga, dan buah, dan biji secara visual pada beberapa jenis tumbuhan. Pengertian morfologi. Morfologi tumbuhan adalah ilmu yang mempelajari wujud fisik dan struktur tubuh dari tumbuhan. Morfologi berasal dari bahasa Latin morphus yang berfaedah wujud dan logos yang berfaedah ilmu.
Morfologi tumbuhan berbeda dengan anatomi tumbuhan yang secara khusus mempelajari struktur internal tumbuhan pada tingkat mikroskopis. Morfologi tumbuhan berfaedah untuk mengidentifikasi tumbuhan secara visual. Dengan begitu, keragaman tumbuhan yang sangat agung dapat diketahui dan diklasifikasi serta diberi nama yang tepat untuk setiap kumpulan yang terbentuk. Ilmu yang mempelajari klasifikasi serta pemberian nama tumbuhan adalah taksonomi tumbuhan. Morfologi tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar merupakan bagian dari tumbuhan yang ada di dalam tanah. Pada tumbuhan tingkat tinggi, sistem perakaran dapat dibedakan menjadi sistem perakaran serabut dan perakaran tunggang. Pada dikotil, akar lembaga terus tumbuh sehingga membentuk akar tunggang. Pada monokotil, akar lembaga mati, kemudian pada pangkal batang akan tumbuh akar-akar yang memiliki ukuran hampir sama sehingga membentuk akar serabut. Struktur akar dibedakan menjadi struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar atau morfologi akar. Struktur luar morfologi akar terdiri dari leher akar, badan akar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Yang kedua, batang. Batang merupakan organ tumbuhan penting yang dapat membuat tumbuhan bisa tinggi menjulang. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Batang merupakan saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun untuk berproses fotosintesis. Struktur luar batang. Morfologi batang setiap tumbuhan berbeda, seperti panjang dan pendek. Hal ini dipengaruhi oleh sifat genetis dan kondisi lingkungan seperti suhu, cahaya, dan kesuburan tanah. Berdasarkan keadaan, batang ada dua, yaitu batang tumbuhan herba dan batang tumbuhan berkayu. Selanjutnya, daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau dan berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Struktur luar atau morfologi daun. Daun dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk helaian daun, bentuk ujung daun, tepi daun, dan susunan tulang daun. Yang keempat, bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Karena di dalam bunga terdapat alat-alat reproduksi seperti benang sari, putik, dan kandung lembaga. Bunga dianggap sebagai pucuk ujung batang yang termodifikasi, sehingga bagian-bagian bunga merupakan hasil modifikasi dari daun. Bunga hanya muncul saat-saat tertentu. Bunga sempurna memiliki bagian-bagian seperti kepala putih, mahkota bunga, benang sari, bakal buah, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Buah adalah bagian dari tanaman yang berasal dari bunga. Buah dihasilkan dari penyebukan putik oleh benang sari. Alat perkembangbiakan tumbuhan. Sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan adalah putik dan benang sari. Benang sari merupakan alat perkembangbiakan dari tumbuhan jantan, putik yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Sedangkan alat perkembangbiakan pada tumbuhan betina adalah putik. Alat dan bahan. Yang pertama, 5 spesies tumbuhan yang berbeda. Yang kedua, alat tulis. Yang ketiga, penggaris. Cara kerja. Yang pertama, jelaskan fungsi masing-masing organ tumbuhan. Yang kedua, tulis nama spesies dan famili. Yang ketiga, gambar objek secara lengkap dan buat keterangan. Yang keempat, tentukan bagian-bagian, tipe, dan karakteristiknya. Dan yang terakhir, buat tabel perbandingan. Sekian penjelasan dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang muda, yang beretika.